Shalom, selamat sore pemirsa TVRI dimanapun Anda berada, umat Allah terkasih. Senang sekali hari ini Mimbar Agama Katolik bisa kembali hadir menjumpai Anda di edisi hari Sabtu 20 Juli 2024. Kali ini bersama dengan saya, Feby Grace Hutajulo. Pemirsa, di tengah kepadatan aktivitas kita dan kesibukan kita saat ini, seringkali kita lupa untuk beristirahat. Seringkali kita lupa untuk mengambil waktu kita sendiri, untuk menyegarkan kembali pikiran kita dan memulihkan kembali terutama relasi kita dengan Tuhan. Apalagi secara khusus saat ini di tengah kemajuan teknologi yang begitu pesat, ini menjadi sebuah tantangan tersendiri bagi kata istirahat untuk kita. Nah, tema menyendiri bersama Yesus akan saya bahas hari ini bersama dengan narasumber yang sudah hadir di studio. Langsung saja saya perkenalkan, sudah hadir bersama dengan kita Ketua Komsos Keuskupan Agung Medan, Pastor Beno Olatage. Selamat siang, Pastor. Selamat siang, Bu. Sehat, Pastor? Sehat, puji Tuhan. Puji Tuhan. Baik, nanti kita akan membahas lebih jauh terkait dengan tema menyendiri bersama Yesus. Namun sebelum itu kita akan membuka terlebih dahulu dengan sebuah lagu yang akan dibawakan oleh paduan suara Sonus Puritatis Chorale dari SMP Budi Murni 2 Medan yang berjudul Biar Anak-anak Datang Padaku. Selamat menyaksikan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, selamat datang ke dalam pertemuan ini. Pada siang hari ini kami akan mengajak saudara-saudara terkasih untuk mempersiapkan diri bagi perayaan Ekaristi atau ibadah sabda Minggu Biasa yang ke-16 tanggal 21 Juli 2024 besok. Oleh karena itu, Injil yang akan disampaikan kepada kita untuk persiapan tersebut adalah Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Sebelum firman Tuhan ini disampaikan kepada kita, marilah kita hening sejenak, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Ialah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan pujian kami ucapkan kehadirat-Mu, karena cinta-Mu yang begitu besar untuk
mengutuskan kami. Engkau telah mengutus Yesus Putramu, menghadirkan hati yang penuh kerahiman dan berbelas kasih. Pada siang hari ini kami ingin mempersiapkan diri kami bagi perayaan hari Minggu keesokan hari dengan renungan Injil yang akan kami renungkan keesokan hari. Ya Tuhan, berkatilah hati kami, urapilah pikiran kami, bukakan perasaan kami bagi firman-Mu, sehingga kami dapat menangkap pesan yang Kau sampaikan kepada kami sebagai bukti cinta-Mu. Biarkanlah Roh Kudus menjiwai kami untuk membangun hasrat mencintai Engkau dan sesama dengan renungan ini. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Markus bab 6 ayat 30 sampai dengan 34. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, banyak orang melihat mereka dan mengetahui tujuan mereka. Dengan mengambil jalan darat, segeralah datang orang dari semua kota ke tempat itu, sehingga mendahului mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Lalu mulailah ia mengajarkan banyak hal kepada mereka." Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, ada dua bagian dari kisah Injil yang dibacakan kepada kita pada siang hari ini. Bagian pertama, ayat 30 sampai dengan 32, yakni ajakan Tuhan kita Yesus Kristus kepada murid-Nya untuk beristirahat. Kemudian ayat 33 sampai dengan 34, Tuhan kita Yesus Kristus membatalkan istirahatnya dan membiarkan dirinya melayani orang banyak dengan penuh belas kasihan. Dengan demikian, ajakan Tuhan kita Yesus Kristus, marilah kita beristirahat, dibatalkan karena belas kasihnya melihat orang banyak yang mengikuti dia laksana domba yang tidak memiliki gembala. Saudara-saudariku yang terkasih, ajakan Tuhan kita Yesus Kristus ini kedengaran sangat manusiawi dan kedengaran sangat modern, yaitu beristirahat. Memang orang yang bekerja membutuhkan istirahat. Manusia membutuhkan istirahat, sehingga ia dapat bekerja dengan lebih baik. Tuhan kita Yesus Kristus sebagai firman Allah yang menjadi manusia, merasakan manfaat istirahat, maka ia mengajak murid-muridnya, marilah kita pergi untuk beristirahat di tempat yang sunyi. Saudara-saudariku yang terkasih, apakah sangat manusiawi ajakan Tuhan kita Yesus Kristus ini? Hanya sebatas itukah ajakannya? Ternyata ajakan Tuhan kita Yesus Kristus untuk beristirahat mengandung makna hubungan dengan Bapa di surga. Ini
teks ini dibantu oleh kisah Tuhan kita Yesus Kristus yang berdoa di Taman Getsemani. Ketika ia akan menghadapi salib, ia galau, gelisah, dan cemas. Dan ia berdoa, bercucuran keringat dan air. Dan akhirnya ia berkata kepada murid-muridnya, marilah kita beristirahat. Saatnya sudah tiba, anak manusia akan diserahkan kepada musuhnya. Istirahat Tuhan kita Yesus Kristus di dalam doa di Taman Getsemani adalah buah dari perjumpaan dengan Bapa, sehingga ia dengan tenang, kuat menghadapi salib yang akan ia pikul. Dengan kata lain, istirahat mengandung kekuatan untuk menyelesaikan persoalan dan mengatasi konflik dalam batin karena akan menghadapi salib. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus, Tuhan kita Yesus Kristus ingin beristirahat. Namun, tujuan kedatangan mereka diketahui oleh banyak orang, sehingga mereka menyeberang melalui jalan darat dan mengikuti Yesus. Ketika Yesus jumpa, dia berbelas kasih. Tuhan kita Yesus Kristus membatalkan untuk beristirahat. Marilah kita mendengarkan lagu yang akan disajikan berikut. Baiklah pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan juga sebelumnya bacaan Injil kita yang diambil dari kitab Markus yang tentu membahas terkait dengan tema kita menyendiri bersama Yesus. Nah mungkin saya mau memperdalam lagi nih Pastor ya. Tadi Pastor membagi
bacaan ini menjadi dua bagian. Dua bagian. Yang bagian pertama tentu ajakan Yesus untuk beristirahat. Dan yang kedua, mereka batal beristirahat karena mungkin keramaian itu ya, Pastor. Nah, coba saya mau mulai dari pertama dulu, Pastor. Sebenarnya istirahat yang dimaksud oleh Yesus itu apa sebenarnya, Pastor? Istirahat fisikah? Karena mungkin mereka sudah lelah karena perjalanan mereka ke berbagai kota mungkin, atau seperti apa, Pastor? Ya, terima kasih. Bila kita mengikuti baca Injil tadi, memang ada kebutuhan untuk makan dan minum. Sebab orang datang dan pergi tiada henti. Sehingga waktu untuk kebutuhan fisik, makan dan minum pun tidak sempat. Maka Tuhan kita Yesus Kristus katakan, marilah kita pergi ke tempat yang sepi untuk beristirahat. Dan Injil Markus melanjutkan, karena untuk makan dan minum pun mereka tidak sempat. Sebab yang terjadi adalah mereka pasti tidak sehat, tidak fit, maka mereka butuh saat untuk makan dan minum bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Maksudnya secara tindakan memang mereka menepi, menyendiri begitu ya, Pastor? Amat sangat manusiawi. Karena memang kelelahan murid-muridnya. Tapi ada makna lain nggak yang dimaksudkan oleh Yesus di situ, Pastor? Nah, kemudian tadi saya katakan untuk menemukan makna lain yang disebut dengan makna teologis, makna menghadirkan Allah dalam istirahat, temukan dari Injil Markus, yaitu kisah di mana Tuhan kita Yesus Kristus berdoa di Taman Getsemani, di mana tadi Yesus berkata dalam Markus bab 14 ayat 4, di mana dikatakan sampai 42 itu kan tentang kisah di Taman Getsemani. Dan akhirnya dikatakan setelah dia berdoa, marilah kita istirahat, sebab anak manusia sudah siap untuk menyambut mereka yang datang untuk menangkap aku. Disitulah baru kita menemukan makna rohani dari istirahat. Tetapi dalam Injil Markus tadi tidak ada ungkapan makna rohani. Jadi kita bisa melihat itu Yesus sebagai manusia. Nah, tujuan Yesus meminta untuk beristirahat itu boleh dijabarkan nggak, Pastor? Apa aja mungkin kira-kira? Atau mungkin sekarang kita diminta untuk beristirahat itu sebenarnya bertujuan untuk apa, Pastor? Terima kasih. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, istirahat adalah suatu kebutuhan fisik, suatu kebutuhan psikis, dan kebutuhan rohani bagi orang yang bekerja. Orang yang bekerja punya hak untuk istirahat karena keletihan dalam 3 aspek tadi, fisik, psikis, dan juga secara rohani. Sebab dengan istirahat kita kembali memperoleh kekuatan untuk melakukan pekerjaan kita. Jadi istirahat itu memang sangat dibutuhkan. Namun sebagai pengikut Kristus, kita harus menyadari istirahat tidak sekedar pergi weekend di Parapat, healing, tidak sekedar ke kafe, berkaraoke, tidak sekedar kita main handphone terus-menerus sebagai bentuk istirahat, tetapi kita harus beristirahat di dalam roh, di dalam Allah itu sendiri. Nah, itulah yang ingin kita dalami dengan ajakan Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita pergi bersama untuk beristirahat. Dengan siapa? Dengan aku. Bukan dengan yang lain. Itu ajakan untuk Tuhan kita. Menyendirilah bersama aku. Bersama dengan aku. Kalau dampaknya sendiri apa sih, Pastor? Misalnya ketika manusia terus bekerja, beraktivitas, tapi tidak menyempatkan diri untuk beristirahat itu, dampak apa yang mungkin muncul, Pastor? Terima kasih. Kita mulai dengan dampak. Dampak untuk melacak kemudian apa penyebab dari dampak tersebut. Stres, mudah marah, mudah tersinggung, tidak sabaran, hate speech, tidak mampu mengontrol emosi, tidak mampu berpikir dengan jernih dan mendalam, dan reaksi fisik yang tidak terkontrol, sehingga menghasilkan konflik dalam keluarga,
di tempat kerja, di dalam persahabatan. Oleh karena itu, kita melihat ternyata mengapa manusia begitu marah, emosi, tidak sabar. Karena dalam pikiran dia ada banyak perhatian, ada banyak masalah. Misalnya, seorang driver di Kota Medan, di dalam pikiran dia bawa masalah dalam keluarga, sehingga dia mengekspresikan kemarahan kepada orang di dalam perjalanan lalu lintas. Artinya dia ribut di dalam pikirannya. Belum lagi ada hal yang harus dikerjakan. Belum lagi orang dilaparkan oleh hasrat akan uang, dilaparkan oleh hasrat kekuasaan, merasa lapar akan hak seksual, merasa lapar akan keinginan tidak sehat, sehingga orang menjadi marah, stres, frustrasi, gagal. Akhirnya karena tidak berserah dalam Tuhan, bisa orang menemukan hidup ini tidak punya arti. Seperti mesin, dia bergerak tetapi bukan untuk dirinya, tapi untuk orang lain atau pihak lain yang dia tidak kenal. Jadi kalaupun orang beristirahat secara fisik pergi weekend liburan, tapi ketika istirahat rohani tidak dilakukan, dampak-dampak itu pasti masih akan terasa ya Pak? Dampak kembali ke rutinitas dan rasa capek lagi. Oke, dia mungkin bekerja sebuah bank atau sebuah kantor, ya, atau di dunia pertanian, dia jenuh dengan pekerjaan tersebut, dia beristirahat, weekend, berlibur, tapi kembali ke rutinitas, bosan lagi. Sama lagi, berarti ada istirahat yang tidak tepat untuk memulihkan dia secara psikis, karena aspek rohani tidak menjadi bagian akhir, yaitu beristirahat bersama Tuhan di dalam kesendirian. Jadi bentuk konkretnya istirahat atau menyendiri bersama Yesus itu maksudnya gimana Pastor? Apakah kita harus punya waktu-waktu doa khusus yang perlu kita tambahkan atau seperti apa Pak? Ya, doa adalah suatu undangan dari Tuhan untuk bersama dengan Dia. Seorang lagi, hal esensi dari doa adalah keheningan. Keheningan kita di dalam orang yang berdoa adalah orang menjawab undangan Tuhan untuk bersama dengan Dia. Kalau kita berdoa melalui Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan Yesus mengundang kita untuk bersama dengan Dia. Maka di sini, oke, kita mungkin di rumah ada keributan, tapi dalam pikiran kita ada ketenangan dan terfokus pada Yesus. Situ sebenarnya Anda sudah beristirahat dalam Yesus. Oh, lebih bagus lagi kalau pergi tinggal di sebuah biara di sekeben. Suster, aku mau menyendiri di sekeben untuk merenungkan sabda Tuhan dan kembali melihat apa tujuan perkawinanku, karena kami kemarin ribut dengan suami, aku aja suami nggak mau datang, biar aku merenungkan. Nah, dia akan menemukan maksud Yesus dengan konflik tersebut untuk mendewasakan dia, dan akhirnya kembali sebagai orang yang dipulihkan dan disembuhkan, dan dia mulai dengan energi baru untuk melanjutkan perkawinan yang tidak lagi berdasarkan konflik dengan suami atau masalah keluarga, tapi berdasarkan relasi dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Mendengarkan firman Tuhan, meditasi, merenung. Tapi kalau kita mampu di rumah, no problem. Matikan handphone, duduk, biar kendaraan lewat, tapi intervensi suara dimanapun juga tidak akan mengganggu Anda berserah dengan Tuhan. Mungkin hanya 10 menit, mungkin 5 menit. Tapi ini membutuhkan proses yang panjang, sampai kepada aku bisa menemukan keheningan di dalam keramaian. Tapi ini menarik yang Pastor katakan, lepaskan dulu handphone gitu ya. Ya. Kayaknya nih sekarang jarang Pastor, kita bahkan ke kamar mandi pun orang sekarang sudah membawa handphone karena rasanya tidak bisa lepas lagi dengan handphonenya dan media sosial. Pastor, apakah beristirahat dengan scrolling media sosial itu termasuk istirahat yang dimaksud, Pastor? Terima kasih. Rolling up and down your handphone itu sebenarnya menunjukkan orang yang tidak memiliki atau memiliki kemampuan beristirahat dengan dirinya sendiri. Yang pasti dia ingin melarikan diri dari kondisi dirinya dengan melihat sesuatu dari luar. Ini tidak begitu sehat. Apalagi setiap detik dia akan melihat sekian konten. Itu sama sekali tidak menghasilkan satu yang mendalam.
Tetapi kalau dia buka di sebuah konten yang bersifat doa dan dia mendalami, dia merenungkan khotbah di situ atau kisah inspiratif yang membawa dia pada Tuhan dan dia tutup handphone, dia merenungkan, nah itulah artinya dia beristirahat dengan menggunakan media handphone. Karena media handphone juga adalah alat yang sungguh dapat digunakan untuk membuat kita bertemu dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Seperti ini, Alkitab adalah sebuah media tertulis. Dan setelah saya baca, saya tutup. Saya kembali menghadirkan, membayangkan apa yang dibacakan tadi, dan kemudian itu jadi bagian dari diriku. Bukan lagi bagian dari buku tersebut. Sama dengan handphone. Isi yang ada, konten yang ada handphone itu akhirnya menjadi bagian dari diriku kalau aku mendengar, melihat, membaca, dan kuresapkan, dia akan jadi bagian dari diriku. Jadi artinya kalaupun kita menghabiskan waktu dengan scroll handphone, media sosial, sekalipun isi yang kita lihat itu bagus gitu ya, Pastor, tapi ketika kita tidak mengambil waktu untuk merefleksikannya kembali, itu bukan istirahat ya, ya, Pastor? Bukan istirahat. Itu adalah sebuah kesibukan baru. Hanya beda jenis saja. Iya, gitu? hanya waktu di kantor jam 10 istirahat atau makan siang, setelah makan siang orang main handphone. Itu berarti otaknya terus bekerja. Bukan istirahat seperti Bukan yang istirahat. kita maksudkan. Iya. Nanti ketika dia nonton ada berita yang menggelisah, mencemaskan, akhirnya konsentrasi kerja terganggu. Pastor melihat kemajuan teknologi sekarang, mungkin bahkan sudah canggih sekali, ada AI begitu ya, Pastor. Oke. Ada pola-pola relasi yang berubah nggak, Pastor, antar manusia mungkin, atau mungkin manusia dengan Tuhan? Apa pengaruh teknologi ini yang merubah pola bentuk relasi kita dengan manusia lain, Pastor? Terima kasih. Akibat yang amat sangat nyata, afeksional, kemampuan untuk memahami orang di sekitar kita itu terhambat, terganggu, akhirnya tidak produktif, sehingga kita tidak bisa lagi memasuki hati orang lain, pikiran, mulai dengan mendengar pasangan hidup kita, mendengar keluhan atau ide usulan anak-anak kita, sehingga relasi konkret itu benar-benar tidak menciptakan kedekatan secara afeksional, transaksi pikiran secara real, tetapi kita dicabut dari realitas itu. Ada dua dunia yang terbawa dalam kehidupan kita, sehingga terkadang respon kita kepada orang sekitar kita bukan berdasarkan apa yang dia buat atau apa yang dia lakukan, tapi berdasarkan apa yang kita lihat di dalam media sosial. Nah, disconnected. Makanya ada ungkapan menjauhkan yang dekat, mendekatkan yang jauh. Ya, itulah itu yang sudah menjadi sebuah pameo yang dihayati saat ini secara tidak benar. Artinya, tapi itu kita disadarkan. Artinya mungkin kita membangun relasi dengan teman SMP kita, teman SMA kita, tapi justru istri, anak-anak kita bernostalgia untuk menemukan sweet memory, karena dia sekarang tidak lagi mengalami sweet memory dalam keluarga, sehingga masa lalu itu dihadirkan untuk membuat dia menyelesaikan masalah sekarang ini, tapi tidak selesai. Jadi menurut Pastor, relasi yang dibentuk melalui media sosial itu bukan relasi yang real ya, Pastor? Relasi di media sosial memperkaya kita untuk bangun relasi yang real, tapi bukan mempermiskin. Kita tetap menggunakan media sosial, memperkaya kita untuk membuat relasi real itu dengan referensi-referensi, edukasi, bimbingan, atau peringatan dari, atau banyak hal dari media sosial. Nah, menariknya Pastor, gereja pun memanfaatkan media sosial ya, postingan-postingan yang sering juga mungkin bisa dikatakan membantu umat juga ya, Pastor ya, mengetahui tentang katekese terbaru, atau mungkin banyak pastor-pastor yang membuat renungan harian melalui YouTube. Artinya kita tidak bisa menolak teknologi. Tidak bisa menolak, ya. Tapi bagaimana kita menggunakannya begitu ya? Iya, karena di sana ada banyak sekali tawaran-tawaran di dalam media sosial. Ada sekian banyak pastor, ada sekian bentuk aplikasi katekese, berbagai program. Ya, kita bisa fokus kepada satu bagian sehingga kita semakin dibimbing. Ya, tapi kalau hanya sekilas kita tidak akan banyak mendapat satu yang berarti. Tapi dengan bijaksana menggunakan begini, apa
buah yang kuperoleh dengan aku mendengar, melihat, menonton sebuah tawaran program katekese, khotbah atau inspirasi hidup oleh umat Katolik, baik awam maupun religius. Ya, apa buah? Kalau kita menemukan ada hasil positif, teruskan itu. Tapi kita menemukan kurang efektif, mungkin ada bagian-bagian harus dikurangi karena kita punya kegiatan setiap hari ya. Tidak mungkin dari pagi semalam kita mendengarkan khotbah atau misa online sampai 10 kali. Baik, baik. Nah, pada bagian kedua nih yang menarik lagi, Pastor. Tadi kan Yesus sudah mengajak untuk beristirahat, tapi di bagian keduanya kita melihat bahwa ternyata Yesus tidak jadi beristirahat gitu ya karena keramaian. Nah, kalau dikaitkan dengan realitas sekarang, Yesus batal beristirahat. Kalau dengan sekarang tuh seperti apa sih maksudnya, Pastor? Oke. Terima kasih. Ketika kita bangun di pagi hari sampai menjelang malam hari, kita senantiasa punya program. Kita senantiasa punya pekerjaan yang kita lakukan. Kita punya rencana perjalanan dan sebagainya dan sebagainya. Bahkan kita punya rencana untuk weekend bersama keluarga atau sendirian, berjalan untuk istirahat sebuah tempat di akhir pekan. Namun kita bisa membatalkan itu kalau ada orang yang sungguh membutuhkan kita. Seperti Tuhan kita Yesus Kristus. Dia sudah berada di tempat di mana dia harus beristirahat dengan murid-muridnya. Tapi di tempat itu dia justru menemukan orang-orang yang sedang menunggu dia untuk dibantu, untuk ditolong. Dia bisa membaca kerinduan mereka. Maka agenda dia untuk beristirahat bersama murid di-cancel, diabaikan. Bahkan mereka melayani orang yang datang kepada dia. Relevansi program kita, bahkan rencana kita untuk berdoa, rencana kita untuk menonton di media sosial sebuah renungan yang amat sangat bagus, bisa kita tutup ketika ada anggota keluarga yang sakit, yang butuh pertolongan, dibawa ke rumah sakit. Dia kata, aku sudah ada kegiatan loh, ada suatu ini program yang sangat bagus, mau aku tonton, aku renungkan. Nah, nggak bisa aku bantu Anda. Tapi Yesus berbelas kasih, itulah yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Cancelkan program Anda, tetapi lakukan tindakan berbelas kasih. Baik, kita nanti akan perdalam lagi, Pastor, pada sesi berikutnya. Namun sebelum itu, pemirsa, kita akan mendengarkan sebuah lagu yang kembali dibawakan oleh paduan suara Sonus Puritatis Chorale dari SMP Budi Murni 2 Medan yang berjudul Panis Angelicus. Selamat menyaksikan.
sama Yesus. Sebelumnya sudah diceritakan bahwa media sosial ini juga menjadi sebuah tantangan bagi istirahat yang diharapkan oleh Yesus itu. Nah, sebelumnya pastor ceritakan bahwa Yesus secara spontan gitu ya bisa meninggalkan istirahatnya karena ada orang yang membutuhkan gitu ya. Ada yang membutuhkan bantuan Yesus. Nah, artinya istirahat ini bisa kita skip, pastor, ketika relasi sebenarnya nih orang di dekat kita ini membutuhkan kehadiran kita, gitu ya pastor ya? Iya benar. Kenapa Yesus bisa sespontan itu, pastor? Kan Ya. kadang kita kalau sudah menyusun rencana kita satu hari itu sudah kita set nyaman begitu ya. Memang sesuatu yang mendadak ini pasti akan mengganggu kenyamanan. Tapi Yesus dengan mudahnya secara spontan memutuskan bahwa oke, kita tidak jadi beristirahat, kita akan lakukan ini. Bagaimana itu pastor? Ya Bu Gebi, sangat menarik pertanyaanmu ini. Ya, sangat bagus sekali kamu bertanya tentang ini. Mengapa Tuhan kita Yesus Kristus dengan amat spontan dia memberi tindakan cinta kasih. Nah, tadi dikatakan Tuhan kita Yesus Kristus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat. Karena kebutuhan fisik sebagai manusia untuk makan dan minum tidak sempat karena orang datang dan pergi. Nah, mengapa dia begitu mudah mengcancel, mengabaikan program awal beristirahat dengan tidak menyuruh orang itu pergi atau menyingkir ke tempat lain di mana dia tidak lagi dipantau oleh orang lain kemana tujuan dia akan menyendiri lagi, tetapi dia melayani mereka. Nah, Tuhan kita Yesus Kristus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Allah yang berbelas kasih kepada manusia di dalam situasi apapun yang ia alami. Sebagai juga seorang manusia. Sebagai manusia Tuhan kita Yesus Kristus mengajak murid untuk pergi istirahat karena makan dan minum mereka tidak sempat. Tetapi di dalam dirinya, dia adalah putra Allah. Kasih Allah, kerahiman Allah itu ada di dalam diri Yesus. Dahulu, sekarang, dan di waktu yang akan datang. Maka ia memunculkan itu. Mengalahkan itu. Dengan mengabaikan kebutuhan manusiawi. Sehingga ia mulai mengajar mereka. Karena mereka tidak punya laksana domba yang tidak punya gembala. Ingat, apa status kita sebagai orang Kristen Katolik? Kita telah dipermandikan jadi anak-anak Allah. Itu status kita yang hidup secara manusiawi, yang hidup dalam masyarakat yang berbudaya, masyarakat yang berkarya. Yang kedua, kita telah menerima sakramen Krisma, Roh Kudus dicurahkan kepada kita. Kita mendengarkan firman Tuhan. Kita memuji Tuhan untuk melihara iman yang kita miliki dan anugerah ilahi dalam diri kita. Anugerah ilahi inilah itu belas kasih di dalam diri kita. Sehingga ketika kita sibuk, dan begitu sadar, aku murid Kristus. Aku membawa belas kasih Allah di dalam diriku. Maka kesadaran inilah yang mendorong kita untuk men-skip apa yang sudah kita programkan. Dan untuk sampai ke level ini membutuhkan satu proses renungan, meditasi, mengedukasi diri sendiri dengan firman Tuhan, dengan ibadat, sehingga spontanitas itu jadi tindakan yang sangat real dan muncul tanpa kita mencari alasan-alasan menghindari membantu orang. Jadi butuh waktu ya pastor untuk butuh sampai waktu. ke kerahiman, mungkin memang tidak seperti kerahiman Yesus ya, tapi latihan batin kita latihan perlu batin waktu. kita, ya. Dan saya menemukan orang-orang Katolik, kaum religius, yang dengan amat sangat spontan mengabaikan kebutuhan diri sendiri ketika ada kebutuhan real di depan mereka. Bagi saya, inilah yang telah mereka pelajari dari Yesus. Kalau Yesus dihadirkan di situ, bukan orang sekampung, bukan orang sekota, seprofesi, tetapi aku membawa unsur
kerahiman Tuhan di dalam diriku. Nah, ada satu lagi yang menarik, Pastor. Sering kali bukan hanya sibuk dengan pekerjaan kita sehari-hari mencari nafkah, tapi seringkali memang orang juga sibuk dengan kegiatan gereja, Pastor. Iya. Hari Minggu dia misa, nanti tengah minggu mungkin ada latihan kor, ada sermon lagi, ikut guru sekolah minggu, Malam kedua lingkungan lagi. WKRI doa lingkungan, Iya. betul. Secara fisik dia sibuk kegiatan gereja padahal ya, Pastor. Iya, Nanti hari Minggu begini mungkin 2 partangyangan ikut Iya, gitu oke. ya. Ada berapa kali ibadah dalam sehari. Tapi itu juga tidak menjamin mereka mencapai level relasi dengan Tuhan seperti yang diharapkan ya, Pastor. Ya, terima kasih. Ada 2 kemungkinan, yaitu menjamin kalau itu dihayati dengan sungguh-sungguh bahwa ini adalah ekspresi relasiku dengan Tuhan, yaitu adalah perjalananku mengekspresikan imanku. Tetapi ada yang tidak sampai ke situ. Milik ini adalah aktivitas untuk mengisi waktuku di luar jam-jam keluarga, jam-jam kerja. Nah, disinilah kita hanya bisa diukur, dilihat dari buahnya. Tidak bisa kita menilai kegiatan dia ini apa motivasinya. Tetapi kalau dengan itu buat dia semakin dewasa, semakin sabar, begitu ada konflik di dalam kehidupan antara pengurus, dia tidak sakit hati, memaafkan, atau dia tidak dipercaya, belum lagi dipercayakan untuk tugas pengurus gereja, dia tidak ngambek, ini buat. Tapi kalau mulai ngambek, mulai saling menyerang saudara sehat, ini berarti relasi dengan Yesus tidak menjadi dasar untuk membangun tindakan-tindakan pastoral. Jadi tindakan pastoral, aktivitas pastoral harus didasarkan pada relasi personal dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita diutus sehingga kita seperti domba diutus ke kalangan serigala. Terkadang di gereja ini ada serigala juga ya. Gosip-gosip, ngomong menjelekan, kemudian ada sakit hati. Tapi kalau orang kuat, dia bisa mengeliminir itu. Kan dia tahu, yang ada di sini, aku diutus oleh Yesus. Tapi sampai ke level ini tidaklah gampang. Jadi menurut saya kita hanya dapat mengukur dari buah-buah tindakan tersebut. Sehingga orang ini stabil di dalam kegiatan. Tetapi kalau sampai mengabaikan kehidupan keluarga, sampai mengabaikan bagian yang lain, itu juga kurang bijaksana. Memang untuk bijaksana tidak selalu gampang. Membutuhkan istirahat bersama Yesus supaya bijaksana, sehingga kebutuhan keluarga terpenuhi, kebutuhan gereja dijalankan, kebutuhan masyarakat dijalankan, membutuhkan rahmat khusus. Dan yakin Tuhan akan membantu itu. Betul. Jadi walaupun kita sudah aktif di gereja, sibuk dengan banyak kegiatan gereja, waktu istirahat secara pribadi itu tetap harus kita usahakan. Sangat penting. Mungkin saya bisa menceritakan sebuah kisah yang sangat inspiratif dan terus saya renungkan. Seorang imam SVD, di mana kami satu komunitas di sebuah tempat ketika saya di Filipina, dia bercerita. Dia adalah misionaris Indonesia di PNG, Papua New Guinea. Ada seorang imam tua yang telah bekerja di situ dan dia datang sebagai misionaris, sebagai pastor vikaris, pastor rekan di situ. Yang menarik, pastor ini setelah menjalankan turne ke kampung-kampung melalui pegunungan dan sungai 1 hari, bahkan 2 hari, sebelum ia masuk ke kamar makan, ketika kembali dari turne itu, atau ke kamarnya, dia selalu datang lebih dahulu bersembah sujud di hadapan sakramen kudus. Selalu begitu. Setiap kali pulang dari karya kerasulan. Dan dia selalu segar. Dia selalu awet. Selalu penuh sukacita. Sekarang inilah sebuah teladan yang amat sangat inspiratif bagi saya. Iya ya, terkadang sebagai imam sudah mengadakan kegiatan 1 hari penuh, pulang langsung ke kamar makan, nonton dan sebagainya. Tapi kisah tadi membuat saya disadarkan, iya ya, jarang aku terkadang lupa sebuah kegiatan dari pagi sampai sore, kunjung sebuah stasi, pulang saya sejenak di hadapan Yesus Kristus, di depan tabernakel, dan itu sangat menyegarkan. Memang itulah beristirahat
dengan Yesus dan tetap kuat menghadapi tantangan dalam medan yang sulit apapun juga. Betul, bahkan berarti untuk pastor, biarawan-biarawati pun tetap butuh waktu iya, seperti itu ya untuk menyegarkan iya. kembali. Ibu Feby juga begitu nanti. Ya, mudah-mudahan bisa, Pastor. Nah, kalau untuk memulai langkahnya, Pastor, seperti untuk lingkungan keluarga lah, apalagi yang punya anak-anak anak-anak muda, OMK yang ada usia OMK di keluarganya, apa yang bisa dilakukan? Langkah kecil untuk memulai itu, Pastor, memulai untuk memiliki waktu-waktu menyendiri bersama Yesus, karena tantangannya anak muda sekarang, Pastor, yaitu kemajuan teknologi, gadget, media sosial. Nah, orang tua mungkin memulai itu di lingkup keluarga, apa yang bisa lakukan pertama-tama, Pastor? Oke, terima kasih. Saya mulai dengan hal yang paling mendasar. Orang yang produktif menghasilkan sesuatu, menghentikan saat menjadi konsumen. Anda bisa menjadi content creator ketika Anda berhenti menggunakan handphone dan mencari waktu untuk kira-kira kreasi apa yang aku hasilkan. Ini berarti hentikan sementara penggunaan media supaya inspirasi, ide kreatif dimunculkan. Tapi kalau Anda terus menjadi konsumen dari semua apa ditawarkan di media sosial, Anda tidak akan menjadi seorang content creator. Anda tidak akan menjadi seorang yang kreatif membuat sebuah konten melalui media sosial. Oleh karena itu, apabila Anda ingin semakin produktif dalam kehidupan ini, berhenti menggunakan media sosial secara bijaksana pada saat tertentu dalam hari-hari hidup Anda. Nah, stop dan membiarkan apa yang telah Anda serap dibiarkan muncul, dibiarkan dilihat, kemudian mulai disortir, dilihat apa yang mau dibuat, sehingga Anda akhirnya bisa menemukan inilah yang kubuat untuk diriku dan sesama. Bukan harus menjadi content creator, tapi juga dalam tindakan-tindakan. Saya yakin anak muda saat ini ingin menjadi kreatif menggunakan media sosial. Tapi karena terlalu sering menggunakan media sosial, mereka tidak lagi menjadi kreatif karena mereka terlalu berjalan bersama dengan apa yang dibuat oleh orang lain, sehingga tidak sempat punya waktu membuat satu untuk dirinya yang kemudian menjadi hadiah terindah bagi orang lain. Wah, ini menjadi sebuah pesan penting bagi orang tua Ya. untuk bisa memulainya di rumah. Mungkin ada waktu-waktu tertentu yang tidak boleh ada gadget gitu ya, Pastor, saat diskusi makan bersama. Gitu. Jadi itu bisa dimulai di rumah saat ini, dan setelah itu mungkin bisa langkah maju ya, Pastor ya. Setelah itu kita mulai dulu. Baik, Pastor, mungkin panjang sekali sebenarnya kalau kita masih membahas ini terus, tapi memang karena keterbatasan waktu, boleh Pastor memberikan kesimpulan sekaligus mungkin ajakan bagi umat yang menyaksikan Mimbar Agama pada sore hari ini, Pastor? Ya, terima kasih saudara-saudara yang terkasih. Marilah kita berserahat dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Dengan bijaksana menggunakan media sosial atau interaksi dengan lingkungan di sekitar kita, supaya kita dapat menemukan kembali kekuatan, kemampuan untuk menjalankan kehidupan kita. Sekaligus di dalam keheningan kita membiarkan belas kasih kita seperti Yesus ditumbuhkan, dipelihara, sehingga tinggal bersama dengan Yesus membuat kita semakin mampu berbelas kasih dengan sesama kita. Karena inilah yang menjadi panggilan kita menjadi terang dan garam dalam kehidupan masyarakat. Tuhan memberkati kita. Baik, terima kasih pemirsa, itulah perbincangan kita pada Mimbar Agama Katolik pada sore hari ini. Romo Beno, terima kasih. Terima kasih, Bu. Sudah hadir di studio TVRI sore ini, dan pemirsa, mudah-mudahan apa yang dibahas hari ini benar-benar bermanfaat. Kita bisa beristirahat untuk mendapatkan kembali makna hidup kita. Demikianlah Mimbar Agama Katolik. Hari ini kita akan nanti ditutup dengan sebuah lagu, Nyanyikanlah Nyanyian Baru, oleh paduan suara Sonus Puritatis Korale SMP Budi Murni 2 Medan. Namun kita akan terlebih dahulu menutup dengan doa sekaligus berkat yang akan disampaikan oleh Pastor Beno. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Allah Bapa yang Maha Rahim, syukur dan pujian atas rahmat yang Kau berikan kepada kami, khususnya waktu yang sangat berharga, sehingga kami boleh menyapa hati umat-Mu yang telah mengikuti program ini, sehingga mereka sungguh menemukan beristirahat bersama dengan Yesus adalah suatu kebutuhan jasmani, kebutuhan jiwa mereka, kebutuhan rohani mereka, yang membuat mereka semakin dekat dengan Tuhan dan sama bahkan diri sendiri. Allah Bapa yang Maha Rahim, biarlah kami mempersiapkan hati kami untuk menyambut kebersamaan di dalam jemaat-Mu, dalam perayaan Ekaristi maupun ibadah sabda keesokan hari, di mana hari yang telah Engkau sampaikan kepada kami, agar kami beristirahat di dalam Engkau, sehingga kami dapat menemukan kekuatan baru untuk melanjutkan kegiatan kami di pekan yang akan datang. Ya Tuhan, berkatilah kami yang telah terlibat dalam sajian pada sore dan siang hari ini, sehingga sajian ini menjadi buah yang paling indah yang dipersembahkan oleh gereja-Mu untuk gereja-Mu di dalam perziarahan ini. Demi Kristus Tuhan kami, amin. Tuhan bersamamu, Dan bersama semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa memberkati kita semua dalam studio ini, dan juga para pemirsa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bermasmurlah